Selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas isu terkait disabilitas mental, terutama di instansi publik, yaitu BPASN atau biasa disebut Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Oke, kali ini saya bersama Zakia, aku Nabila, dan aku Selvina. Lanjut, pembahasan dimulai oleh Nabila. Halo semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Di sini saya akan membahas terpusat pada DH, yang dimana dia seorang ASN dengan disabilitas mental yang sedang berjuang secara hukum melawan Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut BPASN. Benar Nabila, jadi DH ini didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Dia ini DH sedang memperjuangkan hak kerjanya setelah dia mengalami skizofrenia. Namun alih-alih mendapatkan dukungan dari instansi tempat dia bekerja, dia malah diberhentikan dari pekerjaan. Tepat sekali Zakia. Menurut Undang-Undang Disabilitas, pemerintah wajib untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, pengembangan karakter dan penempatan kerja bagi disabilitas lainnya. Nah, harus adil dan tanpa diskriminasi. Kasus DH jelas menunjukkan bahwa bagaimana hal-hal sering diabaikan. Oke, mari kita bahas lebih dalam. DH dari berita yang beredar itu sebenarnya dia sudah bekerja selama 10 tahun. Tapi dia itu semenjak tahun 2020 itu mengalami drop. Nah, meskipun demikian, karena kinerjanya yang tidak bisa dikata sebentar, dia tetap di depak dari ASN karena dia dianggap mangkir dari pekerjaannya pada 2021, tepatnya di bulan Februari. Sangat menyedihkan sekali ya. DH mencari pengobatan psikologis dan begitu kondisinya membaik, ia mengajukan permohonan untuk kembali bekerja dengan disertai dokumentasi medis, dan dengan sayangnya permohonan tersebut ditolak dan DH disarankan untuk mengajukan banding melalui BPASN. Sayang banget ya. Bahkan berdasarkan data yang ada, berita dan informasi yang tersebut, ketika DH ini mengajukan banding, instansi tempat bekerja beliau ini atau BPASN ini menolak dengan alasan bandingnya itu diajukannya itu sudah terlambat. Nah, keputusan dari kasus ini diambil meskipun kondisi kesehatan mental dari DH sendiri itu waktu itu jelas mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi batas waktu melakukan banding. LBH Jakarta yang bertindak sebagai kuasa hukum DH berpendapat bahwa proses pemberhentian itu sendiri cacat. Tidak adanya pembentukan tim pemeriksaan seperti yang diatur oleh pemerintah. Dan keputusannya itu hanya didasarkan pada pemeriksaan atasannya langsung. Oh iya, jangan lupain beban keuangan dari si DH ini. Karena atas pemberhentiannya yang
diakibatkan karena penyakitnya yang sebelumnya kita bahas ini, itu dia diminta untuk mengganti kerugian negara ratusan juta. Bayangin, udah didepak malah suruh ganti ratusan juta. Mind blowing banget sih. Gimana menurut Nabila? Ini juga kasus klasik dari diskriminasi sih ya. UU Disabilitas mengatur perlakuan khusus dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan dan proses hukum. Ketidakmampuan DH ini untuk membela diri selama kekambuhan skizofrenia dan penolakan bandingnya adalah diskriminasi yang jelas loh. Tepat sekali. Sangat mengkhawatirkan ya kalau misalkan Kementerian Keuangan mengklaim mereka tidak mengetahui tentang disabilitas mental dari DH. Ini sangat-sangat menunjukkan masalah yang lebih luas mengenai kesehatan, mengenai kesadaran kita dan sensitivitas ya terhadap disabilitas mental di tempat. Nah, kasus ini tuh sangat penting banget. Jika pemerintahan DH dipertahankan, ini akan menjadi presiden buruk bagi penyandang disabilitas lainnya di pelayanan publik. Kasus ini juga menekankan pentingnya lingkungan kerja yang inklusif dan non-diskriminatif. Dan untungnya di sidang berikutnya, pasca sidang pertama, DH itu diberi kesempatan untuk membuktikan kesaksiannya lewat saksi dan para ahli. Untuk itu kita sangat gembira dong tentunya, karena dari saksi tersebut dan ahli itu tidak hanya dari orang yang dapat dikatakan normal, tapi ada juga yang penyandang disabilitas juga. Jadi mereka tuh solid gitu loh. Kita kan kalau memandang solidaritas kan seneng banget ya, otomatis gitu. Gimana menurut Nabila? Bener banget sih, dan penting banget bagi kita semua untuk tetap mendapatkan informasi dan mendukung perjuangan dari DH ini. Pertarungan ini bukan hanya untuk DH, tetapi untuk semua penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan serupa. Jadi kita semua harus mendorong orang untuk mengikuti perkembangan dunia kesehatan mental ini dan mendukung perlakuan adil bagi semua penyandang disabilitas. Kalau kita bersama-sama, kita bakal bisa mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, yang lebih peduli akan kesehatan mental. Bener banget tuh. Kita kan pasti kalau orang di sekitar kita kesehatan mentalnya terjaga, kan kita juga senang ya, bawaannya semua positif. Jadi nggak ada yang tiba-tiba murung terus. Kita kan juga ikut murung pastinya kalau ada yang lagi down. Jadi kita harus nemenin. Gimana Selvina menurut? Benar sekali sih. Jadi kita harus mendukung dia dan mereka seperti dia untuk memastikan hak mereka itu dilindungi dan ditegakkan secara adil. Benar banget. Oke, jadi itu pembahasan kita kali ini di podcast untuk tugas kami etika administrasi publik. Nah, untuk materi kali ini kita ambil dari referensi di web, ya kan? Dan berita ini sudah ada dan banyak berita acaranya.
kami melahirkan ini untuk agar kita tidak keluar dari pembahasan ini. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskriminasi ya? Iya, nggak bisa minta Iya, sabar. kak, itu apa? Iya.